juga dalam keadaan yang sehat. Bolehkah lambaikan tangan saudara? Puji Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Gembala, seluruh majelis, diaken, pemimpin, pengurus gereja, untuk kesempatannya di kali yang kedua boleh hadir bersama-sama dengan keluarga GB Woodward, saudara. Hari Sabtu kemarin teman-teman youth di tempat ini mengadakan KKR anak rantau, dan kalau saya dengar informasinya kurang lebih 350 anak-anak muda di Kota Palu diberkati dalam acara kemarin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Puji nama Tuhan. Izinkan saya perkenalan singkat, saudara. Ini bukan kali yang pertama saya hadir di tempat ini. Sekali lagi saya mengulang, ini kali yang kedua. Nama saya Pendeta Peter Theocharis Yulestomo, saudara. Boleh ditampilkan slide saya? Itu dia. Jadi di kali yang kedua saya belum bisa bawa istri, jadi izinkan saya bawa fotonya saja dulu ya, saudara. Semoga di kesempatan berikutnya saudara bisa berjumpa secara langsung dengan istri saya. Saya sudah berkeluarga, saudara. Istri saya bernama Jessica Jaya Indra. Puji Tuhan, di tanggal 5 September 2023 kemarin, itu artinya baru 26 hari yang lalu, Tuhan mengaruniakan kepada kami putra pertama bernama Elijah Prana Theocharis, yang sebelah kanan, saudara ya. Ganteng kayak bapaknya, gemoy kayak mamanya. Gitu dia ya. Dan kami melayani di Kota Makassar, saudara. Kita bukan orang yang terlalu jauh. Saya dari Sulawesi Selatan. Bahasa bisa beda-beda sedikit, tapi selera makan selalu sama. Setuju? Kita masih suka makan makanan yang babi-babian dan segala macam. Pokoknya Palu, Makassar, Manado, kita torang bersaudara ya soal makan. Begitu, saudara. Dan hari ini terima kasih buat kesempatannya. Saya rindu menyampaikan kebenaran firman Allah. Sebenarnya adalah hal yang sederhana, dan saya percaya saudara sering dengar dalam pengiringan saudara akan Tuhan. Saya percaya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berulang kali bicara tentang ini. Tapi rasanya saya terus tergerak untuk menyampaikan tentang hal penting ini, supaya tidak ada satupun kita yang dilupakan atau terlewatkan tentang salah satu bagian dari kekristenan kita, jantung dari iman kita kepada Tuhan, yaitu ucapan syukur. Jadi hari ini saya mau membawa kita sama-sama belajar dan sama-sama mengingat kembali bahwa ada kuasa dalam ucapan syukur. Hari ini saya akan melayani 2 kali, ibadah yang ketiga dan yang keempat. Ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan berbeda, berantai, saudara. Di ibadah pertama saya akan bicara tentang kuasa ucapan syukur. Saya percaya setiap kali Tuhan kita minta kita lakukan sesuatu, bukan hanya karena sekedar perintah kosong. Setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita, setiap firman yang diminta kita lakukan, percayakah saudara bahwa itu baik buat kita? Katakan amin. Maka ketika Tuhan minta kita mengucap syukur, Tuhan itu mau kita mengalami kuasa dalam ucapan syukur. Maka ibadah yang ketiga ini saya akan bicara tentang kuasa mengucap syukur. Lalu ibadah yang keempat, karena banyak anak-anak muda, saya akan bicara tentang apa saja yang seringkali membuat kita sulit mengucap syukur. Maka saya akan bicara tentang senantiasa mengucap syukur, supaya kita boleh belajar apa saja yang perlu kita perhatikan, supaya hidup kita ini limpah dan penuh dengan ucapan syukur. Kita akan melihat firman Tuhan yang pertama di ibadah yang ketiga. Kalau saudara sebentar tidak banyak kesibukan, saudara boleh setelah ibadah ini mungkin makan sebentar lalu kembali lagi untuk mendengarkan sesi yang kedua, lanjutan dari khotbah yang pertama, yaitu tentang ucapan syukur. Mari buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Kalau saudara sudah dapat, mari kita baca dengan suara yang keras hitungan yang ketiga. Demikianlah firman Allah. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Sekali lagi 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat yang baru kita baca adalah sebenarnya sebagian atau salah satu dari begitu banyak firman Allah yang meminta kita untuk belajar mengucap syukur. Alkitab berulang kali mencatat dalam firman Allah tentang pentingnya mengucap syukur. Karena memang pada dasarnya hidup kita ini dilimpahi oleh anugerah Allah.
Hidup kita ini dilimpahi, dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Maka ucapan syukur harusnya menjadi sesuatu yang natural dalam hidup kita. Saudara bangun pagi, saudara masih bisa bernafas bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena kasih Allah yang melingkupi kita. Ada banyak hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan begitu luar biasa melindungi kita. Maka saudara dikasih Tuhan, seharusnya sebagai orang percaya setiap nafas kita adalah kebaikan Tuhan, katakan amin. Maka di dalam nafas yang penuh kebaikan Tuhan itu, kita harus naikkan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur adalah bagian yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam hidup kita. Amin. Karena kita ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan. Maka biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembalikan dalam ucapan syukur. Katakan amin. Dan waktu Tuhan minta kita mengucap syukur, percayalah saudara, saya akan bagikan kepada kita. Setidaknya ada 3 kuasa yang akan terjadi dalam hidup kita saat kita belajar senantiasa mengucap syukur. Tuhan mau kita mengucap syukur karena Tuhan rindu kita mengalami kuasa dalam ucapan syukur. Ada 3 hal yang saya mau bagikan kepada kita. Yang pertama, dalam ucapan syukur, ada 3 kebenaran yang kita perlu perhatikan bersama, dan saya berdoa ini menjadi berkat buat setiap kita. Kenapa Tuhan minta kita mengucap syukur? Karena yang pertama begini saudara, saya percaya bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa untuk menolong kita menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang Tuhan beri kepada kita. Karena nyatanya sepanjang hidup kita Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kita. Bukan soal berapa banyak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena Tuhan bisa menganugerahkan segala-galanya untuk kita. Tetapi hidup ini bicara tentang begini. Berapa banyak kebaikan dan anugerah Tuhan yang kita sadari dalam hidup kita. Dan kita syukuri sehingga kita dapat nikmati. Ada satu kalimat hikmat yang saya percaya firman Tuhan berkata kepada kita. Bahwa kita hanya dapat menikmati segala sesuatu yang kita syukuri. Katakan amin. Makanya saudara, pernahkah saudara punya kenalan yang kalau kita lihat rasanya hidupnya enak, ya, diberkati, usahanya lancar, rumahnya mewah, anak-anaknya kuliah di luar negeri. Sebagai sudut pandang dunia orang berhasil lah orang itu. Tetapi setiap kali kita ketemu dia gak pernah sukacita mukanya. Setiap kali kita ketemu suami istri itu selalu ribut mulu. Berkatnya banyak, rumahnya mewah, hartanya banyak. Tetapi tidak pernah mengalami damai sejahtera. Tidak pernah mengalami sukacita. Tetapi ada orang-orang yang dalam keterbatasan. Mungkin rumah yang sederhana. Anak-anak yang bekerja sederhana, makan minum dengan cara yang sederhana, pakaian yang sederhana. Tapi kalau kita ketemu dia, setiap kali kita ketemu kita merasa damai. Kita kayak bilang, kenapa ya kamu itu selalu sukacita? Kayaknya gak ada masalah gitu ya. Kayaknya apa ya namanya, positive vibes banget kalau kata anak muda. Memberikan vibes atau memberikan atmosfer yang sukacita kalau kita ketemu dia. Itu menunjukkan kepada kita bahwa hidup ini ternyata bukan tentang seberapa banyak yang Tuhan beri. Karena percaya kepada saya bahwa Tuhan bisa beri sebanyak-banyaknya untuk kita. Tetapi nyatanya hari ini kalau kita mau lihat dan jujur kepada diri kita. Sudah berapa banyak hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi bahkan sampai hari ini kita masih sering mengeluh dengan keadaan kita. Kita masih sering membandingkan diri kita dengan tetangga kita. Kita masih sering merasa kurang cukup dengan kebaikan yang Tuhan beri kepada kita. Itu artinya Bapak Ibu, berapa banyak pun yang Tuhan beri kepada kita, kalau kita tidak mensyukurinya, kita tidak akan pernah menikmatinya. Katakan amin. Tetapi walaupun tidak dalam kelimpahan yang dunia definisikan, walaupun di dalam kesederhanaan, saat kita mensyukuri hal-hal yang sederhana dalam hidup kita, kita akan mulai menikmati hidup ini. Katakan amin. Makanya Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5:18 di kalimat pertama saudara. Alkitab meminta kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Bukan dalam keadaan yang baik saja. Bukan saat saudara dipromosi di tempat kerja saja. Bukan saat saudara mendapatkan tender atau goal di dalam perusahaan saudara saja. Bukan saat saudara mengalami hal-hal yang baik saja.
Tetapi Tuhan meminta kita mengucap syukur dalam segala hal, bahkan juga di dalam keadaan yang seringkali kita anggap tidak baik dalam hidup kita. Dalam pergumulan-pergumulan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kesedihan kita, dalam duka yang kita alami dalam hidup kita. Alkitab meminta kita juga untuk belajar mengucap syukur dalam hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana kita mengucap syukur dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran kita? Alkitab mencatat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa mengajari kita. Rasul Paulus menuliskan surat untuk Filipi. Dan tema dari surat Filipi saudara tahu apa? Tentang sukacita. Paulus bilang bersukacitalah. Padahal saat Paulus menulis surat Filipi bukan pada saat Paulus lagi liburan di atas gunung Bapak Ibu. Bukan waktu Paulus dalam kondisi yang sangat membahagiakan. Saat Paulus menulis surat tentang bersukacita, pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara. Bagaimana seorang yang di dalam penjara mampu memberi sukacita buat orang lain? Ini yang dapat kita pelajari. Karena sukacita Paulus tidak didasari oleh keadaan. Ucapan syukur Paulus tidak didasari oleh kondisi. Ucapan syukur Paulus dan sukacitanya adalah keputusan untuk segala sesuatu dan keadaan yang terjadi dalam hidupnya. Katakan amin. Saudara, berikutnya, mengucap syukur adalah sebuah keputusan yang tidak bergantung kepada keadaan. Kalau Bapak Ibu hanya dapat mengucap syukur dalam kondisi-kondisi yang baik saja, maka iblis akan sangat mudah mencuri sukacita saudara. Waktu hal buruk terjadi, saudara kehilangan damai. Waktu hal yang tidak enak terjadi, saudara kehilangan sejahtera. Tetapi kalau saudara belajar mensyukuri hal-hal yang sederhana di segala keadaan kita, bukan karena keadaan itu, tapi karena Yesus yang tinggal dalam diri kita. Ada sukacita yang ada dalam diri kita, kita menjadikan rasa syukur menjadi keputusan. Maka apapun keadaan kita, iblis tidak punya celah untuk mencuri sukacita kita. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya selalu mengajari orang-orang di sekitar saya. Kalau sukacitamu masih didasari oleh keadaan, maka kamu tidak akan pernah mengalami sukacita yang sesungguhnya. Kalau kebahagiaanmu masih didasari oleh keadaan, maka kamu tidak akan pernah mengalami kebahagiaan yang sungguh-sungguh bahagia. Tetapi kalau kita pandai mensyukuri hidup kita, memang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tidak selalu sesuai dengan kehendak kita. Tetapi kepandaian mengucap syukur itu harus dilatih Bapak Ibu. Kepekaan untuk selalu melihat kebaikan Tuhan. Daud bilang tak berkesudahan kasih setia Tuhan baru setiap hari. Maka kita perlu melatih diri kita untuk pandai mensyukuri segala sesuatu dalam hidup kita. Maka saat saudara mengucap syukur dalam segala kondisi saudara, saudara akan mulai menikmati hidup saudara. Katakan amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Waktu kita dikeluarkan dari pekerjaan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Waktu suami mengecewakan kita, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Anak-anak muda, orang tua mengecewakan, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, amin. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkanku. Ada sebuah
satu kalimat di situ boleh ditampilkan. Saya catat begini Bapak Ibu. Kita tidak bisa menentukan apa yang terjadi kepada kita. Segala sesuatu bisa terjadi. Hal buruk bisa terjadi. Seringkali Tuhan tidak memberi kita kesempatan untuk memilih keadaan. Tetapi Bapak Ibu, sekalipun kita tidak bisa memilih dan tidak bisa menentukan apa yang terjadi kepada kita, kita bisa memilih dan menentukan apa yang terjadi di dalam kita. Tuhan tidak memberi kita kesempatan untuk memilih keadaan, tapi Tuhan selalu memberi kita kesempatan untuk memilih respon. Kita ini bukan korban keadaan Bapak Ibu. Banyak orang yang bilang begini, kenapa Tuhan izinkan saya mengalami ini? Saya tidak punya pilihan. Saudara, sekalipun Tuhan tidak mengizinkan kita memilih kondisi kita, cara Tuhan menyayangi kita adalah dengan memberikan kita izin untuk memilih respon kita. Maukah saudara belajar untuk meresponi segala sesuatu dengan cara yang baik? Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan mencurigai Tuhan, tetapi dengan sebuah keyakinan. Sekalipun saya tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, saya mau belajar untuk percaya kepada Allah. Saya mau tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Maka saudara, dalam respon yang baik, saudara akan menikmati hal-hal yang baik. Katakan amin. Yang pertama, ucapan syukur itu menolong kita untuk menikmati keadaan kita. Jadi sekalipun keadaan tidak baik, kita belajar mengucap syukur. Supaya walaupun keadaannya tidak berubah, minimal respon kita berubah. Dulu saya tinggal di asrama Bapak Ibu. Saya punya teman-teman di asrama 4 tahun selama sekolah Alkitab. Saya berdoa, Tuhan ajari saya menjadi pribadi yang sabar. Tahu saudara apa yang terjadi? Saya ketemu dengan satu teman saya tidak sebut sukunya saudara. Tapi teman saya ini sangat menjengkelkan. Dia suka ganggu saya, pakai pakaian saya, pakai barang saya tidak izin. Saya datang sama Tuhan, Tuhan kenapa ada orang seperti ini ya? Dan Tuhan ingatkan saya, kan kau minta belajar sabar. Saya bilang, Tuhan kalau begitu ajari saya lebih sabar. Saudara tahu, di minggu depannya teman saya ini, dia bawa adik satu kampungnya datang. Tinggal sama-sama di asrama di kamar kami. Dan saudara tahu, sama menjengkelkannya. Jadi sekarang 2 orang menjengkelkan yang saya hadapi Bapak Ibu. Tapi akhirnya saya mengerti. Kadangkala Tuhan tidak berurusan dengan keadaan saya. Tuhan sedang berurusan dengan saya. Bukan keadaan saya yang Tuhan mau ubah. Hati saya yang Tuhan mau ubah. Bapak Ibu, kadangkala engkau tidak butuh tempat kerja yang baru. Kau hanya butuh hati yang baru. Kau nggak butuh suami yang baru. Bandingkan dengan suamimu yang sekarang. Kau nggak butuh istri yang lain. Bandingkan dengan istrimu yang sekarang. Kau butuh hati yang baru. Kau nggak butuh gereja yang baru. Tempat yang baru. Karena kadangkala Tuhan tidak berurusan dengan keadaan kita. Tuhan sedang berurusan dengan pribadi kita. Tidak selalu keadaan yang Tuhan mau ubah. Seringkali justru Tuhan mau mengubah pribadi kita. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu artinya sekalipun keadaan belum berubah, kita punya pilihan untuk merubah respon kita. Saudara mau belajar mengucap syukur? Saat saudara belajar mengucap syukur, percaya kepada, bukan saya, kepada firman Tuhan. Kau akan mulai menikmati hidupmu. Amin. Yang kedua, kuasa ucapan syukur menolong kita menikmati segala keadaan kita. Yang baik maupun yang buruk. Yang kedua saya pelajari, kuasa ucapan syukur juga menolong kita untuk masuk dalam hadirat Allah. Maksudnya apa? Mazmur 100 pasal 4, pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5. Firman Tuhan berkata, masuklah melalui pintu gerbang dengan nyanyian syukur. Pada saat itu bait Allah saudara terbagi-bagi. Ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Setiap kali orang mau masuk ke bait Allah harus lewat pelataran dengan apa? Ucapan syukur. Dan ini berarti hadirat Allah bagi saya memerlukan password, yaitu ucapan syukur.
Sama seperti saudara kalau mau masuk ke Facebook saudara, mau masuk ke Instagram diminta password. Hari-hari ini kemana-mana ada password ya. Dan bagi saya hadirat Allah juga perlu password untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Yaitu ucapan syukur. Bapak Ibu percaya pada firman Tuhan. Ucapan syukur itu adalah gerbang masuk dalam hadirat Allah. Saat kau memutuskan untuk mengucap syukur, walaupun keadaanmu tidak mudah, keadaanmu lagi sulit, kau tidak mengizinkan dirimu diintimidasi oleh persoalan, kau tidak mengizinkan dirimu diintimidasi oleh kejahatan, iblis dan sebagainya, kau sedang membawa dirimu masuk pada hadirat Allah. Berapa banyak orang dalam pergumulan hanya sekedar diam di tempat, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, bergumul, galau, tetapi tidak pernah mengambil langkah keluar untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saat kau mengambil keputusan untuk mulai mengucap syukur, kau sedang keluar dari intimidasi iblis dalam pergumulan. Dan kau melangkah masuk dalam hadirat Allah. Singkatnya, sederhananya, saya mau kasih contoh nyata kesaksian bagi saudara. Saudara dikasihi Tuhan. Boleh berikutnya ada kalimat saat kita mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, sekalipun secara jasmani kita masih berada dalam keadaan di mana kita berada, tetapi secara rohani kita itu keluar dan berada di dalam hadirat Tuhan. Kondisi fisik tidak berubah, tetapi secara roh kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Saya ceritakan sebuah kesaksian yang sederhana dan membukakan pikiran kita. Apa yang dimaksudkan dengan ucapan syukur itu membawa kita masuk dalam hadirat Allah. Waktu istri saya hamil pertama kali, boleh ditampilkan slide tentang kesaksian hamil anggur. Istri saya waktu pertama kali diceritakan hamil saudara, dia sangat senang sekali. Waktu kami pertama kali menikah memang kami sepakat, kami mau langsung kapanpun Tuhan karuniai anak. Istri saya bilang kita tidak boleh tunda-tunda kapan Tuhan mau kasih. Puji Tuhan kalau Tuhan kasih, hari ini banyak yang Tuhan tidak kasih. Jadi waktu dia dapat saudaraku, dia sangat bersuka cita. Kami pergi ke rumah sakit, telepon orang tua, di mana dokter yang paling baik untuk kami boleh cek. Sampailah kami ke satu tempat, saya tidak sebut nama dokternya saudara. Waktu istri saya diperiksa, yang terjadi adalah USG tidak menemukan ada tanda-tanda kehamilan. Akhirnya perlu dilakukan transvagina, dimasukkan alat melalui vagina untuk mencari benih dari bayi itu. Tetapi yang terjadi saudaraku, dokter kemudian bilang kepada saya, Pak, istri bapak ini hamil, tetapi saya tidak menemukan benih kehamilannya. Kemungkinan besar istri bapak ini mengalami yang namanya hamil anggur. Waktu itu saya baru tahu, kalau hamil itu ternyata ada jenis buah-buahan juga Bapak Ibu. Saya bilang hamil macam apa lagi nih hamil anggur. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya sebagai orang yang baru pertama kali punya istri yang hamil. Oh bukan. Baru pertama kali istrinya hamil. Gitu ya lebih benar. Saya khawatir istri saya mulai menangis. Kami tidak mengerti. Saya gali dokternya maksudnya apa dokter. Saudara tahu semakin dokternya menjelaskan semakin menangis istri saya. Dokternya menjelaskan sangat detail. Ini kondisi yang cukup berbahaya. Bapak istirahat 2 minggu, dia bisa pecah kapan saja. Kalau pecah, Bapak enggak usah ke saya, langsung ke UGD. Itu enggak bisa dioperasi, harus dikuret. Pak, Bu, saat itu secara manusia saya sangat lemah. Saat itu istri saya secara manusia bertanya, kenapa Tuhan izinkan terjadi? Kami punya potensi yang paling besar untuk meragukan Tuhan. Kami punya potensi yang paling besar untuk meratapi keadaan. Tapi saya ingat satu hari itu, di hari itu. Saya bukan orang yang terlalu pandai mengatur kecemasan saya. Saya bukan orang yang terlalu pandai mengatur emosi saya. Tapi waktu itu Roh Kudus menolong saya. Saya ingat persis kejadiannya. Saya bilang sama istri saya dengan sangat tegas keluar dari rumah sakit. Saya bilang begini, sayangku, Tuhan itu baik. Saya ulang terus, Tuhan itu baik. Kalau dia baik, dia akan kerjakan hal-hal yang baik. Kalau saya yang dulu Bapak Ibu, saya akan gelisah, panik. Saya akan cari orang-orang telepon sana sini. Saya gusar.
Tapi waktu itu Roh Kudus memenuhi saya. Dan dengan sangat percaya saya ngomong sama istri saya, Tuhan itu baik. Saya punya potensi besar untuk menyalahkan Tuhan dan menjadi khawatir dan kecemasan. Tapi saat saya belajar mengucap syukur, saya sedang menarik diri saya masuk dalam hadirat Allah. Dan tahukah saudara, dalam hadirat Allah ada ketenangan. Dalam hadirat Allah ada keteduhan. Dalam hadirat Allah ada damai sejahtera. Dalam hadirat Allah ada sukacita. Dalam hadirat Allah ada hikmat untuk mengambil keputusan. Berapa banyak kita saat mengalami keadaan, saat mengalami hal yang tidak mudah, kita membiarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Pak, Bu, saat rumah tanggamu mengalami masalah, jangan salahkan suami atau istri. Jangan tunjuk-tunjuk mukanya, gara-gara kau ini, gara-gara kau ini. Ambil waktu sepakat, Bapak kasih ingat Ibu, Bu, Tuhan itu baik. Ibu kasih ingat Bapak, Pak, Tuhan itu baik. Sepakatlah saudara untuk masuk dalam hadirat Allah. Supaya iblis tidak punya celah untuk menguasai saudara dengan kecemasan. Dan di dalam hadirat Allah ada hikmat. Tuhan kasih saya hikmat bilang begini. Ayo kita tes ke dokter yang lain. Kita ke rumah sakit Siloam. Kami ke rumah sakit Siloam. Tuhan tolong mudah sekali. Ada banyak orang yang antri. Tapi kemurahan Allah ada jemaat kami yang menjadi perawat di sana. Saya kontak dan dia izinkan saya masuk di awal. Karena istri saya betul-betul lemas saudara. Kami panik masih sangat muda. Kami belum telepon siapa-siapa. Belum kasih tahu siapa-siapa. Dan masuklah di dalam ruangan itu. Saya ketemu satu dokter. Saya bilang begini, dokter, istri saya hamil. Saya gak bilang apa yang terjadi sebelumnya. Boleh diperiksa. Kemudian setelah diperiksa dokternya bilang begini. Puji Tuhan. Enggak bilang puji Tuhan sih. Pak, anaknya baik. Istri Bapak kondisinya bagus, normal, sesuai dengan waktunya. Memang masih sangat muda, tapi oke kok, tidak ada masalah. Kemudian saya bilang, tunggu dok. Saya ini baru-baru datang dari dokter A. Saya sebut dokter A. Saudara tahu dokter ini bilang apa? Oh iya, itu guru saya dulu. Gurunya dokter ini Pak Bu. Harusnya lebih jago ya. Lebih oke ya, kan ragu dong saya. Dok, itu gurunya dokter? Iya, kenapa? Dokter A ini bilang istri saya ini mengalami hamil anggur. Katanya bahaya ya dok. Oh enggak, memang masih sangat muda jadi belum terlalu kelihatan. Tapi ini oke kok. Tuhan itu baik saudara. Tuhan jaga saya dan istri saya. Andaikan saat itu saya marah sama Tuhan dan saya bertindak dengan emosi saya menjadi orang yang paling malang di dunia. Saya menjadi orang yang sangat menyedihkan. Tapi Tuhan baik, Roh Kudus menaruh damai sejahtera dalam hati saya dan istri saya melalui apa saudara? Ucapan syukur. Saya tidak tahu apa yang saudara alami dalam hidup saudara. Tapi respon saudara akan jauh lebih baik. Kalau saudara bukan mulai dengan bersungut-sungut. Bukan mulai dengan meratap. Tapi mulai dengan ucapan syukur. Saat kau mengucap syukur, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Hidup tidak mudah. Banyak air mata. Sebagai suami istri, banyak pergumulan. Tapi maukah saudara sepakat dalam rumah saudara? Mari kita jalani setiap hidup kita. Selalu dimulai dengan ucapan syukur. Supaya kita bersama-sama terus masuk dalam lingkupan hadirat Allah. Dan iblis tidak punya celah untuk menghancurkan keluarga saudara. Amin saudara. Yang pertama, ucapan syukur menolong kita menikmati berkat Tuhan. Ucapan syukur menolong kita masuk dalam hadirat Allah. Yang terakhir, ucapan syukur menolong kita untuk menstimulasi iman kita. Pak, Bu, saat saudara bersyukur, saudara sedang mengaktifkan iman saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada istri saya. Andaikan saya dokter, saya mungkin lebih paham. Saya pendeta, nggak ngerti yang kayak gitu-gitu. Saya nggak tahu seberapa berbahayanya hamil anggur. Tapi yang saya tahu, saya terus percaya Tuhan itu baik. Dan saya bersyukur, menaikkan ucapan syukur, mengingat kebaikan Allah. Maka saat saya mengingat kebaikan Tuhan, mengucap syukur dalam hidup saya mengaktifkan iman saya. Pak, Bu, bagi saya lebih baik kita gagal mengerti daripada kita gagal percaya.
Berapa banyak kita yang berharap kita mau ngerti dulu baru kita percaya. Engkau sama seperti Thomas yang mau melihat dulu. Padahal tidak selalu hal-hal besar yang Tuhan kerjakan mampu kita mengerti. Tapi Tuhan memberikan kita hati yang besar, iman yang besar untuk percaya. Dan hal yang besar itu dapat terjadi dalam hidup kita. Saya nggak tahu siapa yang salah tadi, dokter yang pertama kah, dokter yang kedua kah. Tapi yang saya tahu Tuhan mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Amin. Pak, Bu, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Dan saya juga nggak tahu kapan Tuhan menolong saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Kita belum ngerti sekarang. Saya mau kalau saudara tetap mengucap syukur untuk menstimulasi dan mengaktifkan iman saudara. Terus percaya kepadanya. Ada lagunya kan? Walau, di mana? G ya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap. Saya undang well singer boleh man. Memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kisah yang menceritakan bagaimana ucapan syukur menstimulasi iman kita dapat kita pelajari dari tokoh Abraham. Boleh tampilkan. Iman Abraham saat mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 5 mencatat, kata Abraham kepada bujangnya, tinggal kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Abraham akan mempersembahkan Ishak. Kita mencatat Tuhan memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya. Abraham tahu anak ini akan dipersembahkan. Makanya Abraham bilang sama bujangnya, kami akan sembahyang. Tapi saudara tahu ada satu kalimat iman yang luar biasa. Abraham bilang sama bujangnya begini, kami pergi sembahyang dan kami akan kembali. Padahal Abraham tahu anak ini akan tinggal di atas gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Abraham berkata dengan jelas, kami akan sembahyang dan kami, Abraham dan Ishak, akan kembali. Itu perkataan iman yang luar biasa. Tetapi sebelum perkataan iman itu diucapkan, saudara perhatikan kalimat yang kuning. Abraham bilang apa? Kami akan sembahyang. Dan kata sembahyang dalam terjemahan aslinya berikutnya menggunakan kata ini, worship with thanksgiving. Menyembah dengan ucapan syukur. Saat saudara menyembah dengan ucapan syukur, saudara sedang mengaktifkan iman saudara. Walaupun saudara belum mengerti, walaupun saudara belum tahu apa yang akan terjadi, saat saudara menyembah dengan ucapan syukur, mengakui kebaikan Tuhan, saudara sedang mempercayakan diri saudara kepada Allah. Maka saya catat di situ berikutnya, ucapan syukur adalah sikap mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Berapa banyak kita hari-hari 1 bulan 2 bulan terakhir ini yang sibuk menyalahkan keadaan kita, sibuk menyalahkan kondisi kita. Rasanya sulit mengucap syukur, rasanya sulit melihat kebaikan Tuhan, rasanya sulit melihat pertolongan Tuhan. Ada berapa banyak saudara yang bertahun-tahun berdoa untuk suami saudara, bertahun-tahun berdoa untuk istri saudara, bertahun-tahun berdoa untuk orang tua atau anak saudara. Tapi saudara sepertinya tidak melihat jawaban atas doa saudara. Saya tidak tahu dengan cara apa Tuhan akan menolong dan kapan Tuhan akan menolong saudara. Tapi yang saya tahu, bolehkah saudara tetap percaya bahwa Tuhan itu baik? Aktifkan imanmu, naikkan ucapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan bilang, menyembah dengan ucapan syukur, dengan kesadaran bahwa Tuhan selalu baik, itu akan menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Maka di waktu yang tepat Alkitab berkata,
Jika kau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Hidup kita bukan hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Orang-orang yang senantiasa percaya kepada Allah, mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya.